Jumpa lagi dengan saya, Aka Afandi. Kali ini kita akan coba upload atau membaca file dari drive maupun dari PC, dan membaca atau upload file dari PC ataupun dari drive ini sangat diperlukan untuk pengolahan data. Jadi data biasanya itu kita ambil data atau kita mengolah data itu dari drive atau dari PC. Nah, oleh karena itu kita perlu bagaimana upload file tersebut ke dalam satu sistem. Di dalam hal ini adalah Google Colabs, gitu. Yang pertama kita akan lihat bagaimana kita upload file dari PC. Nah, sebagaimana biasa kalau kita mau lihat gitu ya, atau membaca file itu kan kita harus melakukan beberapa perintah, dan kali ini kita untuk dari PC perintahnya sangat sederhana. Jadi misalnya untuk upload dari PC, yang pertama kita panggil dulu Google Colab gitu ya. Jadi from google.colab import file. Nah, kemudian berikutnya itu ditambahkan di sini uploaded sama dengan file dot upload buka kurung tutup kurung. Nah, ini kalau kita eksekusi perintah yang seperti ini yang terdiri dari dua baris ini, maaf agak lambat. Nah, maka akan muncul di sini browse file karena filenya belum ada. Nah, kita browse dulu nama file yang kita ingin upload, begitu. Kemudian kita cari di dalam folder kita, di mana file yang di PC itu kita tempatkan, begitu. Jadi misalnya ini saya punya file di data latih di PC. Nah, ini nama filenya misalnya saja social network add, begitu. Nah, tinggal kita open di sana. Seperti itu. Nah, berhasil. Jadi file ini sudah kita masukkan ke dalam sistem Google Colab. Nah, cuman persoalannya adalah biasanya data yang kita gunakan atau yang akan dipergunakan untuk pengolahan data selanjutnya, misalnya di dalam machine learning, kita perlu data dalam bentuk data frame. Tadi ini hanya kita panggil saja gitu yang pertama ini. Nah, kemudian berikutnya itu adalah kita bagaimana membuat data social network tadi. Data ini yang kita panggil tadi itu adalah data CSV, gitu ya. Common Separate Value, begitu. Nah, kemudian kita akan buat data yang sudah kita panggil tadi ke dalam bentuk data frame. Nah, maka kita perlu import pandas, SPD, kemudian import IO-nya. Nah, sebagaimana biasa, kita menggunakan pandas, maka kita pakai pd.read_csv, kita berikan nama daripada file tadi, misalnya df, gitu. Maka di sini df sama dengan pd.read_csv dalam kurung io string io kurung lagi uploaded. Nah, kemudian ini adalah nama filenya, begitu. Nah, kebetulan tadi nama filenya itu adalah ini sosial ini. Nah, ini kita kopikan ke sini, begitu. Kemudian ini kurung siku tutup, kemudian ada dot decode buka kurung
UTV hyphen gitu ya 8, ini pakai apostrof, tutup kurung. Nah, kemudian kalau kita mau tampilkan sebagaimana biasa 5 data pertama, misalnya kita pakai df.head tutup kurung buka kurung. Nah, kita eksekusi. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini hasilnya dari data social network ad tadi. Oke, nah kalau ini kita gabung perintah ini dari bagian pertama ini tadi, upload, kemudian membuat data frame. Nah, ini kalau kita gabungkan, upload file dari PC dan langsung membuat data frame, maka kita ulangi lagi, misalnya di sini, from google.colab import file, kemudian import pandas spd, kemudian import io, kemudian upload underscore files, kemudian file.upload gitu ya. Jadi ini itu kemudian kita berikan perintah for file name and upload file key, kemudian data sama dengan pd.read CSO seperti ini, seperti yang tadi, file name, decode, UTV, header gitu ya. Nah, kalau ini ada headernya, maka kita baca, kalau enggak ya enggak gitu ya. Hasil kita lihat di sini. Nah, kalau ini kita eksekusi, nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, kita misalnya data yang sama tadi lagi, kita cek, kita upload, nah dia akan muncul seperti itu. Nah, dia akan kita lihat seperti ini. Nah, ini kalau kita pakai apa namanya headernya. Nah, sekarang kalau kita rubah, misalnya kita pakai header seperti itu, kita ambil lagi datanya. Nah, seperti ini. Jadi kalau ada headernya ya seperti ini ada headernya, ada user ID, gender, estimated salary, nah purchase gitu. Itu tadi defaultnya itu pakai header semua data ini. Kalau tadi none itu artinya nggak ada data, maka ini akan dihitung sebagai data bukan sebagai header. Nah, itu bedanya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya itu adalah bagaimana kita upload file dari Drive atau Google Drive. Nah, jadi perintahnya tinggal kita buat di sini from Google seperti tadi .colab import file. Nah, Drive, kemudian di amount, drive.amount dalam kurung, ini ada content /drive begitu, tutup kurung. Nah, kalau ini kita eksekusi, maka akan ada perintah seperti itu. Kita pilih misalnya, oke, kita izinkan untuk masuk ke Drive. Nah, maka drive-nya sudah di-mounted gitu, pada konten dan drive. Baru kita lakukan, nah berikutnya kita lakukan import datanya, gitu ya, import
pandas SPD begitu ya, data PD read underscore SPD. Nah, kemudian di drive-nya ini kita lihat di sini ada drive, kemudian my drive gitu ya, foldernya kita pasang folder. Nah, ini di my drive itu foldernya adalah data latih, kemudian social network add inilah nama filenya. Kemudian bisa kita tampilkan seperti tadi, data head data.head underscore data.head buka kurung tutup kurung. Oke, nah akan muncul seperti itu. Jadi jangan lupa di sini bisa langsung dari drive. Yang penting adalah di mana data di drive itu Anda letakkan begitu. Jadi di sini misalnya drive, my drive itu, kemudian pasang foldernya, baru nama filenya. Itu yang penting. Kemudian berikutnya adalah masih dari drive tapi dengan menggunakan library PyDrive begitu. Jadi ini kita install dulu. Ini cara install di Google Colabs. Oke, sudah kita lakukan. Kemudian kita berikan perintah gitu, from PyDrive out import Google out, kemudian from PyDrive .drive import Google Drive, from google.colab import out, kemudian from out to client import Google credentials gitu. Kemudian out.authentic underscore user buka kurung tutup kurung, kemudian key out itu sama dengan Google out, kemudian key out dot credential sama dengan Google credential get application to default. Drive-nya adalah Google Drive Code. Nah, ini kalau kita eksekusi, ini maksudnya adalah bagaimana kita akan mengeksekusi menggunakan Colab, dan ini kita minta izin dulu gitu kan. Jadi notebooknya itu akses untuk mengakses Google-nya tadi, kredensialnya. Nah, kita izinkan dulu seperti yang tadi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kita panggil ID-nya begitu. Oke, nah untuk mengetahui di mana ID-nya ini, kita buka dulu Google Drive, gitu. ID daripada file Google Drive. Nah, misalnya di sini data latih. Nah, kita misalnya tadi ingin buka data yang ini. Tuh, kemudian klik kanan. Kemudian dapatkan linknya. Nah, kita udah dapat linknya. Nah, ini kita bisa kita salin. Nah, kemudian di atas itu udah kelihatan. Nah, kemudian pada bagian ini kita ambil nantinya itu adalah kalau tadi kita pastekan di sini gitu. Nah, seperti ini. Jadi data ini itu ada di data ini tadi. Nah, itu ID-nya itu adalah yang ini. Nah, sebelum view ini. Setelah D, ini adalah ID-nya.
Oke, ini tinggal kita copy. Kemudian kita masukkan di sini. Itu adalah ID-nya dari si file tadi. So, kemudian jadi drive ID-nya udah kita pasang. Kemudian file sama dengan drive create file ID, drive ID yang itu tadi. Kemudian datanya itu adalah seperti yang tadi, kita tinggal panggil pd read underscore csv buka kurung io string io file get content string yang tadi. Kemudian kita bisa tampilkan lewat data.head. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya yang tidak, ini juga yang sering juga kita lakukan, walaupun tidak terlalu sering begitu ya. Itu adalah bagaimana kalau data itu adanya di dalam URL gitu ya, atau di GitHub misalnya. Nah, maka kita tinggal impor pandas spd gitu, kemudian tinggal kita cari di mana posisi si data itu gitu ya. Jadi misalnya ini ada data tentang cuaca begitu, untuk machine learning, ini untuk keputusan orang main golf atau tidak. Nah, ini ada di sini misalnya seperti ini. Nah, ini datanya. Nah, maka ini ini kita ambil alamatnya seperti itu, kita copy, Ctrl C, nah kemudian kita letakkan di sini. Itu baru pd.read underscore csv. Nah, ini tadi URL-nya. Kalau kita tampilkan df-nya seperti ini. Jadi kita run, akan seperti itu. Yang berikutnya ini juga sama, ini hanya beda datanya saja begitu. Jadi ini kalau ini tadi data tentang cuaca dari GitHub juga, nah ini juga dari GitHub. Tapi ini adalah data yang terkenal yang sering digunakan untuk suatu project-project gitu ya, untuk latihan, itu adalah Iris gitu ya. Data Iris ini tersedia di Python. Nah, ini alamatnya di situ. Tinggal kita panggil, misalnya kita lihat di sini seperti yang tadi ini. Karena tadi kita sudah import PD-nya itu. Nah, tinggal kita tambahkan, misalnya kita beri nama SGR gitu kan. Kemudian sama dengan nama filenya. Kemudian seperti yang biasa, pd.read underscore csv. Kemudian si URL-nya tadi, dalam hal ini namanya adalah SGR. Nah, baru kita tampilkan df.head tutup kurung buka kurung. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa cara bagaimana kita memanggil file untuk bisa kita lakukan proses berikutnya dalam perhitungan-perhitungan baik machine learning maupun deep learning dan juga konteks yang lain begitu. Nah, ini dengan beberapa cara yang kita sampaikan ini tadi. Terima kasih. Jadi semoga ada manfaatnya, dan mudah-mudahan ke depan kita akan berikan materi lanjutan yang lebih baik lagi gitu, untuk pemahaman kita bersama tentang bagaimana menggunakan Google Colab atau Jupyter berbasis Colab, berbasis Google gitu, dari Google yang kita sebut sebagai Google Colabs ini. Oke, terima kasih. Seperti itu saja. Sampai ketemu di lain kesempatan. Oke, bye-bye.